Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rempah-rempah merupakan salah satu komoditas yang mudah ditemukan di dunia, salah satunya di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar yang ada di dunia. Hal pendukung yang menjadikan negara Indonesia menjadi penghasil rempah-rempah adalah negara Indonesia beriklim tropis. Hal ini membuat masyarakat dengan mudah menanam berbagai macam rempah-rempah di negara Indonesia. Menariknya, banyak makanan yang berasal dari negara Indonesia itu mengandung banyak rempah. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menggunakan rempah untuk membuat minuman kesehatan. Minuman kesehatan ini dibuat dengan cara mencampur berbagai macam rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, pala, dan gula. Hal ini membuat kami tertarik untuk mengangkat judul ini dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang minuman tradisional dengan kemasan modern dengan nama wedang dan manfaatnya untuk masyarakat. Tujuan dari pembuatan PKN ini adalah yang pertama, untuk mengetahui manfaat rempah-rempah sebagai obat kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan minuman tradisional yang dibuat dari rempah-rempah daripada minuman yang dibuat dari bahan obat kimia. Yang diharapkan dari pembuatan PKN ini adalah yang pertama, pemberian pelatihan keterampilan bagi para anak muda atau dewasa di daerah Ketapang Sampang yang akan menjadi keterampilan sebagai inovasi keterampilan pada masyarakat desa Ketapang Sampang. Dan yang kedua adalah pemberian latihan tersebut agar dapat memberikan sebuah keterampilannya, inovasi pembuatan rempah-rempah wedang jahe sebagai upaya bentuk wirausaha masyarakat di daerah Ketapang Sampang. Berikutnya, kegunaan dari program ini yaitu 1. Sebagai pemahaman penggunaan rempah-rempah secara maksimal. Yang kedua, penambahan wawasan bagi masyarakat mengenai rempah-rempah sebagai pengganti obat ilmiah. Dan yang ketiga, mengajak untuk melestarikan tanaman rempah-rempah di Indonesia beserta manfaatnya. Selanjutnya, gambaran umum. Sasaran pada kegiatan kali ini adalah masyarakat Sampang, Madura, di mana di daerah tersebut sangat mudah ditemukan rempah-rempah dengan harga yang terjangkau, khususnya masyarakat Ketapang. Sejauh ini, masyarakat Ketapang hanya bisa mengelola rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis sebagai olahan masakan saja. Padahal yang perlu kita ketahui, rempah-rempah di Indonesia ini sangat beragam, begitu pula manfaatnya. Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat Ketapang membuat kami tergerak untuk menciptakan minuman tradisional wedang yang terbuat dari rempah-rempah ini sebagai pengganti antioksidan bagi tubuh kita semua. Sasaran pada kegiatan ini juga kami fokuskan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan menengah hingga kalangan atas, usia tua hingga usia muda. Dan dapat kami pastikan bahwa seluruh masyarakat Ketapang dapat merasakan manfaat dari wedang rempah-rempah ini. Antusias yang positif dari masyarakat Ketapang sudah dapat kami rasakan. Mereka tidak segan memberikan informasi mengenai rempah-rempah yang akan kami gunakan nantinya sebagai penelitian PKN kami. Mereka juga sudah tidak sabar untuk kami merealisasikan wedang rempah-rempah ini sebagai antioksidan bagi tubuh kita semua. Metode penelitian. Dalam metode ini, penulisan dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Data yang diambil terdapat dua jenis. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer diperoleh dari survei melalui responden yang telah mengkonsumsi wedang kemasan yang telah dibuat. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, penelitian, dan tesis. Teknologi yang akan digunakan yakni teknik pengemasan yang telah modern dan mudah digunakan untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Sedangkan untuk hasil yang akan diharapkan yakni dapat membuka mindset seluruh kalangan masyarakat bahwa rempah-rempah menyimpan sejuta manfaat dan dapat dikonsumsi dari yang tidak suka olahan rempah-rempah menjadi suka. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan program. Yang pertama ialah survei lokasi. Survei lokasi ini dimaksudkan untuk mencari lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk pembuatan minuman kesehatan pengganti antioksidan bagi tubuh ini, yang tentunya juga tidak akan jauh dari penjualan rempah-rempah yang ada di sekitar seperti itu. Dan yang kedua ialah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan harus mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik agar hasil yang didapatkan dari produk minuman kesehatan ini juga maksimal. Dan bahan-bahannya pun juga yang pertama itu dari jahe, cengkeh, serat, daun jati, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tahap pembuatan. Pembuatan minuman antioksidan yang dibuat dari rempah-rempah ini juga tentunya sudah dikenal di kalangan masyarakat, dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan minuman kesehatan yang mereka konsumsi saat ini, seperti itu. Dan yang keempat ialah penyusunan laporan. Penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh program dilaksanakan, yang artinya proses pembuatan wedang rempah ini melalui beberapa tahapan,
yang sudah atau yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sediakan rempah-rempah yang sudah ditakar 1-2 sajian, yakni 6 cm jahe, 10 buah butir cengkeh, 50 gram gula batu, 2 lembar kayu manis kering, 3 lembar daun pala kering, 3 lembar daun cengkeh kering, 50 gram gula batu, dan 40 gram serutan kayu saring kering. Yang kedua yaitu bakar jahe dengan api kecil selama 5 menit. Dan yang ketiga ialah memasukkan rempah-rempah yang sudah ditakar tadi ke dalam satu celup atau satu kantong celup. Dan yang keempat, gabungkan 5 kantong ke dalam satu kardus agar menjadi satu kemasan. Dan yang kelima ialah wedang jahe sudah siap untuk diseduh. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan program. Seperti yang kita buat pada tabel yang terlampirkan, jadwal kegiatan program kita yang pertama adalah konsultasi dengan dosen pembimbing pada minggu ke-1 bulan September 2020. Pada bulan September, minggu kedua, kita melakukan pengamatan kepada masyarakat sasaran. Menyiapkan peralatan dan bahan sekaligus pelatihan pada masyarakat sasaran, kita laksanakan pada minggu ketiga bulan September 2020. Pengevaluasian program sekaligus membuat laporan kita laksanakan pada minggu keempat bulan September 2020. Sedangkan pada tahap terakhir yaitu pengiriman laporan ke pihak Universitas Trunajaya Madura kita lakukan pada bulan Oktober minggu pertama. Dari masing-masing biaya tersebut, kita cantumkan ke dalam rincian estimasi biaya, yakni biaya transportasi sendiri senilai Rp720.000, biaya bahan pelatihan dan penyuluhan sendiri senilai Rp128.000. Selanjutnya biaya peralatan senilai Rp1.029.000, biaya administrasi senilai Rp555.000, biaya pelatihan dan penyuluhan senilai Rp200.000, dan yang terakhir biaya dokumentasi senilai Rp135.000. Total keseluruhan dari rincian estimasi biaya tersebut adalah senilai Rp2.767.000.